Jamiatul Islamiyah Al-Hukumiyah Sumatera Asyamaliyah. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan adalah salah satu fakultas yang berada di Sumatera Utara Medan. Fakultas Tarbiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Sumatera Utara Medan merupakan salah satu dari 8 fakultas yang ada di Sumatera Utara Medan. Alhamdulillah pada saat ini Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan memiliki 10 program studi S1 dan 2 program studi S2. Pada saat ini jumlah mahasiswa UIN Sumatera Utara itu mencapai 25.000 orang. Jumlah mahasiswa terbesar adalah di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Sumatera Utara yang mencapai 8.325 orang dari 25.000 orang mahasiswa UIN Sumatera Utara. Pada tahun 2018 ini UIN Sumatera Utara Medan berada pada usia 45 tahun. Dengan usia yang seperti ini, maka kami sebagai fakultas bersiap-siap untuk menyongsong era UIN Sumatera Utara Medan sebagai UIN yang maju, unggul, jaya, dan sejahtera, atau disebut dengan UIN Sumatera Utara Medan yang waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elviana Lubis dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam 1. Saya dari kelompok KKNDR 137 UINSU dari STAMUK 2017. Jadi pada video kali ini saya akan mengambil judul yaitu Tanggung jawab mahasiswa pendidikan agama Islam dalam mencerdaskan masyarakat tentang wabah COVID-19. Masalah dari tanggung jawab mahasiswa pendidikan agama Islam dalam mencerdaskan masyarakat tentang wabah COVID-19, yaitu yang pertama, berasal dari wabah COVID-19, karena dari situlah pertama kali timbul ataupun muncul adanya tanggung jawab dalam mencerdaskan masyarakat, karena sebelum itu mahasiswa pendidikan agama Islam sangat mudah untuk mengatur dan mencerdaskan masyarakat sebelum wabah COVID-19 muncul. Faktanya, COVID-19 ini sangat mendunia sehingga mahasiswa pendidikan agama Islam juga kewalahan dalam melaksanakan tugasnya sebagai mahasiswa pendidikan agama Islam. Oleh karena itu, yang paling penting, wabah COVID-19 ini harus musnah dari dunia ini baru kembali normal. Solusinya, kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu meminta ampunan kepadanya, karena wabah ini datangnya dari Allah, supaya kita semakin mendekatkan diri kepadanya dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih COVID-19 itu? Virus baru yang menyerang saluran pernapasan seperti flu. Virus baru ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada akhir bulan Desember 2019. Penyebaran COVID-19, yang pertama kontak langsung, yang kedua benda yang terkontaminasi, yang ketiga hewan, dan yang terakhir udara. Ayat tentang kebersihan. Wahana min ladunna wa zakawata wa kana taqiyya. Artinya, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian atau dan dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa.
Islam sangat peduli terhadap penyakit termasuk wabah COVID-19 pada saat ini, di mana dalam sebuah ayat dijelaskan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wa attaqullaha innallaha syadidul 'iqab, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah sangat berat. Dari ayat di atas dijelaskan bahwasanya perintah dalam tolong menolong dalam agama ini sangat dikerapkan dan dipresentasikan dalam aksi kepedulian. Tak sedikit misalnya di Indonesia yang kita lihat pada saat ini, wabah COVID-19 atau penyakit COVID-19 sudah merajalela di dunia ini termasuk di Indonesia. Seperti yang kita lihat bahwasanya Indonesia sangat hadir dan bekerja sama ataupun saling tolong menolong untuk mencegah penyebaran COVID-19 agar tidak terkena penyakit COVID-19. Kemudian di Indonesia sangat diterapkan bahwasanya harus bersih seperti cuci tangan agar tidak terkena penyakit COVID-19. Ayo cegah COVID-19 dengan cara cuci tangan dengan sabun secara teratur, selalu gunakan masker, jaga jarak hingga 1 meter, konsumsi makanan bergizi dan matang, hindari suasana keramaian, usahakan tetap di rumah aja. Peran mahasiswa pendidikan agama Islam yang memberikan arahan kemasyarakatan tentang bahaya COVID-19. Yang pertama, menjaga adab Islam. Yang kedua, tidak panik dan menghindari hoaks. Yang ketiga, mematuhi imbauan beribadah. Yang keempat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, memperbanyak istighfar, zikir, dan doa. Yang keenam, tidak melihat permasalahan hanya dari fisik tetapi dari hati ataupun kacamata hati. Dan yang terakhir, selalu menggunakan ilmu dan tidak pernah merugikan orang lain. Apa-apa saja sih yang harus dilakukan agar mencegah penyebaran COVID-19? Yang pertama, cuci tangan, hindari sentuhan wajah, etika bersin dan batuk, memakai masker, hindari interaksi langsung, hindari berbagai barang pribadi, social distancing, cuci bahan makanan, tingkatkan imun tubuh. Terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.